5, 6, 7, 8, 9, 10 Rolling Door. Salah, itu acara yang lain. Itu acara yang lain. Bukan ya? Lagian kenapa Rolling Door? Berasa ruko, tau gak? Notis, ngobrol tipis-tipis. Hai, ketemu lagi bareng sama Krisna di Notis, ngobrol tipis-tipis. Buat kamu yang ternyata baru di channel ini, jangan lupa di Rumi Entertainment like, comment, and subscribe. Episode kali ini sesuatu yang berbeda. Ya kan, pasti beda banget lah. Kalian kan pasti udah nanya kan, nah kira-kira datengin yang famous gimana gitu. Ini sih udah gak asing lagi di TV, apalagi ibu-ibu tuh. Gue udah doyan banget. Ya makan lo, Hey, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Rolling Door. Salah, itu acara yang lain. Itu acara yang lain. Bukan ya? Lagian kenapa Rolling Door? Berasa ruko, tau gak? Ntar kalau itu door sama. Oh sama, kalau close the door sama ya. Sebenarnya kalau gua Gue buka, bilang itu loh, lu bilang close the door soalnya lagi. kalau gua buka kelihatan botaknya sama. Yam, apa kabar? Baik sehat ya. Oke, nah bener dong Yam, kayak yang gue bilang di awal tadi bahwa ternyata Apa tuh? banyak banget ya fans lu tuh kebanyakan ibu-ibu, bener gak sih? Lu terlalu lebay deh. Tapi emang iya gak? Soalnya kan bener gak sih target market yang kalau misalnya kita belum ngomong ke film ya, kalau ngomong ke sinetron emang bener ya, memang itu sebetulnya konsumsinya ibu-ibu, bener gak? Ku menangis. Aja, itu kan lu banget. Itu lu kan. Iya. Udah berapa tahun sinetron FTV? Oh, kalau berbicara seni peran dari tahun 2005, baik itu yang di TV dan di layar lebar. Sebentar. Nah, sebelum ngomongin soal karena tau lah, semua orang tahu bahwa kamu ini lebih kayak ke aktor gitu kan. Iya. Tapi way before that tuh Yama, sebelum itu, jauh sebelum itu, sebetulnya Yama ini aktivitasnya apa tuh? Lo lebih ke apa? Sebelum lo mendalami seni peran dan segala macam. Cita-cita gue tuh mulia sebenarnya. Apa itu? Pengen menjadi pemain basket nasional biar bisa ikut mengibarkan bendera merah putih di ajang internasional. Oh, itu wow. cita-cita gue tuh. Tapi ternyata Nggak pengen jadi pilot, nggak pengen jadi insinyur, nggak pengen jadi dokter. Oke. Itu pengen ngibarin bendera merah putih aja. Dan lo pernah jadi pro player? Apa? Hampir Jadi pro player. Oke. Hampir. Jadi ya akhirnya semua rencana manusia bisa dirubah sama Tuhan. Diacak-acak Tuhan ya. Diacak Tuhan. Oke. Gitu kan? In a good way tapi ya. In a good way. Oke. Ya, Oke. Jangan dipotong-potong ya nih ya, ntar ya. Ada time code-nya ada. Ada. Iya. Ya, jadi mulai kenal olahraga basket tuh kelas 1 SMP. Bokap juga yang memperkenalkan. Karena kan dulu kan papa juga pemain basket juga kan. Walaupun belum dia kan pemain basketnya Percik. Cikini. Ya, iya. Si Om tuh Percik ya? Percik. Goks lo. Orang Padang kan merantau. Siap, Di SMP siap. tuh udah merantau ke Jakarta. Akhirnya SMA di Percik itu. Terus kita ketemuan waktu di Surabaya itu berarti lo Udah dinas di Surabaya, Papa. Iya. Oke, no wonder. Iya. Nah, terus kelas 2 SMP bokap papa dipindahkan dinas di Solo. Ketika di Solo itu gue masuk ke klub basket namanya Bhinneka Solo. Nah, itu mulai serius, mulai bener-bener serius. Kegiatan gue ya udah pulang sekolah, formalitas. Habis itu mulai sore itu yang serius. Oke. Berarti ini ada campur Sekolah tangan. boleh tapi jangan mengganggu waktu basket. Oh, itu prinsip gue. Gila lo. Berarti ini campur tangannya bokap nih gede banget ya kalau soal perbasketan ya. Bener, banget. Bukan karena lo tertarik sendiri, berarti bokap ada nawarinnya gitu ya. Iya, gue juga tertarik. Terus bokap ngenalin, gue tertarik, gitu kan. Akhirnya gue seriusin. Sampai pokoknya singkat cerita, ketika lulus SMA, ya memang ketika gue serius di basket, gue bukan orang yang bisa multitasking ya. Harus pilih salah satu. Oh, menarik nih. Walaupun terus naik kelas, tapi nilai ancur-ancuran. Oh, dari SMP menuju karena SMA. lu mau fokusnya di basket. Iya. Oke. Nah, ketika lulus SMA, gue sempat minta izin sama bokap tuh, Pak, ini aku nggak kuliah dulu ya, setahun lah. Biar ini mau fokus di basket. Karena sedikit lagi mungkin udah bisa masuk ke pro ketika itu ya. Oke. Cuman intinya bokap nggak boleh harus kuliah. Ya gimana sih ini? Kan lu yang memperkenalkan. Oke, dan itu akhirnya lu stop gara-gara mungkin bokap maunya lu kuliah terus. Iya, dia maunya ya udah basket tapi kuliah juga ya. Harus jalan. Jangan sampai nggak kuliah dalam setahun. Oke. Cuman kan gue tahu kapasitas diri gue sendiri kan. Gue orang yang misalnya fokus ya itu dulu deh sampai benar-benar jadi. Karena gue udah feeling nih kalau misalnya
misalnya gue campurin ke kuliah, ya buktinya ketika SMP sampai SMA pelajaran hancur. Pasti sob, pasti. Ya kan? Pasti. Nah ini kesempatan ini dari SMA, dari lulus SMA ya gue pengen fokus biar benar-benar gue bisa masuk di pronya. Oh oke. Tapi Tuhan berkata lain. Oke, Oke. ya kan? Gue akhirnya gue turutin masuk kuliah. Oke, itu berarti benar-benar berhenti main basket? Masih main basket. Oh, masih. Masih main basket. Oke. Masih itu. Gue masih ikut sempet Libama tuh masih. Serius Liba mau Iya, ikutan? tingkat Jateng. Iya. Wow. Iya. Wow. Walaupun nggak juara. Oke. Gue mewakili kampus gue waktu itu Universitas Surakarta. Oke. Nah, Tahun berapa ingat nggak, Yam? tingkat Solo juara. Nah, begitu mau sejateng, Oke. cuman istilahnya udah lumayan lah ya. Iya. Nah, apa namanya? Ketika gue kuliah, nah itu udah deh tuh mulai mengenal nongkrong apa segala macem, bla bla bla. Tahun berapa tuh, ingat nggak Gue lo? tuh SMP, ya maaf ya, SMP sampai SMA tuh gue clear and clean. Oke. Oh iya. Oke. Sampai dengan SMA clear and clean. Clear and clean. Oke. Jam 10 ya, atlet metabolisme atlet itu kan lu jam 10 jam 9 Gue tahu nih arahnya jam kemana. 9 sampai jam 10 malam lu pasti udah ngantuk. Udah, iya. Karena gue kan dari pagi sekolah, terus ntar istirahat sebentar, sore udah di train lagi lah. Di train lagi di lapangan. Oke. Akhirnya ya jam 9 jam 10 pasti udah ngantuk. Oke. Dan ketika pada ya kan SMP SMA tuh kan mulai pencarian jati diri ya, kalau anak cowok kan ada yang rokok itu lumrah lah ya. Iya. Itu gue clear and clean, gue sama sekali nggak kenal rokok dan alkohol. Oke. Nanti tadi kan nggak belum terjawab nih pertanyaan gue. Berarti Apa tuh? sampai dengan tahun berapa? Lu inget nggak benar-benar sudah deh ini kayaknya memang bukan di basket nih gitu dan mulai tercemar oleh nongkrong. Nah itu dia. Tahun Sekitar inget nggak? tahun 2001 tuh. Oke. Udah mulai ya, walaupun basket tetap jalan, cuman udah mulai begadang. Oke. Keluyuran. Udah mulai kenal rokok Dan lain-lain. Ya, Berarti itu pengaruh kan di nafas kan, di fisik kan. stamina. Akhirnya kuliah hancur, basket hancur. Dua-duanya nggak ketemu. Dua-duanya nggak ada goalsnya nih. Nggak ada. Serius lo? Serius. Gila, seorang Yama itu dulu sempat ada masa suramnya berarti ya? Iya, setiap orang. Oke. Oh, Iya. Oke. Iya, Wah gila sih, gue gokil sih. Kuliah hancur, mau ngikutin kemauan orang tua hancur, terus apa yang gue cita-citakan juga hancur tuh. Oke. Hancur udah. Ya karena gue udah, ya itu tadi, ya gue juga nggak bisa menyalahkan bokap ya, dan juga nggak menyalahkan gue masuk kuliah. Tapi ya itu tadi yang gue antisipasi biar gue fokus dulu di klub. Akhirnya ya udah, gue kenal ini dan itulah ya. Kenal nongkrong, kenal Dan ini, rokok, oke. bla bla. Akhirnya Titik baliknya kapan nih Yama? dari transisinya kan lumayan tuh. Iya, dari akhirnya dari basket itu mulai kenal lah dunia model tuh sekitar tahun 2001 2002. Oh, jadi yang kita ketemu tuh lagi modeling kan kalau nggak salah lo ya? Yoi. Oke. Oh, Nah, itu masa-masa transisi tuh. Oh iya. Yang Masa-masa kenalin siapa? transisi tuh. Bokap juga? Enggak. Oke. Enggak. Seru nih. Jadi waktu ya kan anak-anak basket kan pasti ya ketika lagi tanding kan ya banyak pemandu bakat ya. Oh lo jadi iya. Oke. Oh jadi ada yang ngeliat lo waktu itu? Iya, ditawarin lah ikut fashion show beberapa kali, terus akhirnya ikut. Nah itu masa-masa transisi tuh. Oke. Dari kegiatan basket ke modeling Basket tuh. dan kuliah yang hancur itu Nah, akhirnya udah masa-masa runtuh. Oke, dan akhirnya kenal dunia modeling. Tuhan sayang sih sama lo berarti. Tuhan Iya. sayang sama lo sih. Iya, Nah lu ingat itu gak? dia tuh makanya diacak-acak gitu kan. Diacak-acak kan. Berarti lo ingat gak kira-kira kalau lo flashback karir lo di modeling yang sangat oke, ingat gak di mana? Di range waktu 2002 sampai 2005, 2006 tuh masih oke lah. Oke. mulai dari 2002 sampai 2008. 2008 itu Nah, ada. Tapi mulai 2005 itu transisi lagi tuh.
Oke. Banyak transisi banget hidup gue. Banyak banget kayak radio lo. Kayak radio dirubah-rubah mulu. Dari Oh, tahun gitu. 2005 itu pelan-pelan masuk masa transisi ke dunia seni peran, ke aktoran itu. Kok bisa sih Yam? Siapa yang Apa? nawarin lo? Kok bisa? Automatically nggak semua sih, tapi automatically ketika jadi antara dunia modeling sama dunia seni peran nih ada apa kayak ada Irisannya. Iya, kayak Oh, ada oke, hubungannya. oke. Ya kan? Nah, akhirnya gue bisa ya intinya dari dunia modeling ini kenal dengan dunia seni peran. Walaupun awal-awal cuma peran-peran kecil lah yang cuma 8 scene, 10 scene. Tapi udah peran utama. Belum, peran kecil jadi temennya peran utama. Oh, oke. Kayak gitu-gitu. Oke. Ingat nggak lo waktu itu sinetron atau apa tuh? Lupa gue juga yang pertama tuh apa FTV apa ya? Oh, FTV. Iya masih kalau nggak salah masih. Oh, bentar. Gue masih ingat banget. Iya. Gue masih ingat banget. Bentar, tapi agak blur. Kecil-kecil jadi manten. Itu pertama kali gue masuk di dunia seni peran. Dan itu jadi temannya teman masih ya. Itu ada judul stripping, kecil-kecil jadi manten. Oke. Gue inget banget. Gue sudah syuting sampai 4 itu stripping kan? Gue sudah syuting sampai episode 4, akhirnya peran gue diganti. Serius lo? Beneran. Tapi dibayar kan Yam? Dibayar. Iya, dibayar. Gue akuin dibayar. Oke. Peran gue diganti. Gara-gara? Karena gue masih belum bisa Oh, oke. menampilkan Yang terbaik yang lah terbaik. ya. Iya. Bayaran berapa Yam waktu itu Yam? Ingat nggak Yam? Satu episode ya? Ingat gue 750.000 Wow. per episode. Tapi ada fun fact deh soal Yama ya. Ini mungkin nggak semua orang tahu Yama di balik kamera. Tapi gue cukup mengenal Yama dari tahun berapa ya kita? 2000 Di Surabaya itu enggak dong. 2000 berapa? 2002. 2002-an something Karena ya. kan bokap di Jawa Timur, di Surabaya itu mulai 2001 2002. 2002-an ya. Yama, ini kalau kamu ketemu langsung, ini hebatnya seorang aktor ya. Yama kalau ketemu langsung, ini gini nih, dia sometimes kalau lu notice nanti ya, kalau lu lihat ya, dia sebetulnya nggak terlalu fluent kalau ngomong. Lu perhatiin deh, ya kan? Dia ada terbata-bata, tapi Stuttered. stutter. Tapi begitu di on cam, dia jadi totally different person. Itu juga pekerjaan Tuhan. Gila loh. Percaya nggak? Iya nggak sih? Lu perhatiin nggak tadi? Itu harus gue sampaikan nanti. Oke. Iya. Nah, oke. Jadi pengen tahu lagi tentang Yama, kita bakal balik setelah yang satu ini. Tetap di Notice Ngobrol Tipis-Tipis. Sampai gue pernah nikahan tuh pro-pronya Malaysia. Nah, gua pernah udah nikahan datang. berarti sekarang udah gak nikah lagi atau gimana? Oh, enggak lah nikah. Hati-hati bahaya loh. Netizen nih bahaya. nikahan. Oh, nikahan. Pas nikahan. Salah kata bahaya Iya, nih. Bang. Netizen nih bahaya nih. Oke, terus. Tapi salah kata bisa nambah subscriber loh. Iya. Triknya adalah gue mengganti kata itu dengan arti yang sama. Kayak misalnya tidur Susu diganti apa? Susu. toket. salah. Toket. Bukan. Bukan. Notis, ngobrol tipis-tipis. Yes, balik lagi masih bareng sama Krisna, masih di Notice. Jangan lupa subscribe ya kan. Dan kali ini kedatangan tamu spesial. Kayak yang tadi mungkin teman-teman udah lihat, kita kedatangan Yama Carlos dengan kisahnya kalau menurut gua gila sih. Perjalanannya panjang banget. Dan terakhir tadi kita sempat bahas soal Yama ini sebetulnya kalau out cam atau out frame, dia ini orang yang bisa dibilang gagap ya Yam. Gagap, Kamu, Yam, ya? yes. Gue akuin. Dan Kok gue bisa udah sih, Yam? di wawancara juga gue bukan dengan sangat bangga ya, tapi gue mengakuin, ya gue memang gagap dari kecil. Gagap dari kecil. Dari kecil. Tapi Yes, how come ya? dari kecil. Begitu Apa? lo on frame kok bisa tiba-tiba beda. Nah itu dia tuh, Tuhan yang membongkar semua rencana gue, tapi Tuhan bergerak di situ juga tuh. Ini Gila bukan loh. bukan ngomongin soal Tuhan ya. Iya, Bukan I know, mau saya I know. religius ya. Heeh. Tapi itu beneran. Gue sendiri pun juga bingung. Gue nih gagap dari kecil sampai sekarang, sampai gue duduk di sini nih ngobrol sama lo sama kalian semua nih, gue masih gagap. Ada beberapa huruf yang misalnya gue harus ucapin pertama kali itu agak kesendat. Oke. Terus bagaimana Gitu. mengatasinya Yam? Biasanya orang gagap itu orang terlalu cerdas ya. Mungkin kita bisa ganti topik yang lain mungkin. Ya gue percaya sih kalau dia nggak cerdas dia nggak mungkin di sini ya. Iya. Tapi gimana lo ngatasinnya Yam? Ngatasinya begini, apa namanya? Ketika
ketika gue harus ketika masa transisi dari modeling ke menjadi seorang aktor yang serius, ya memang banyak hambatan, banyak handicap, bahkan banyak yang meremehkan. Karena kebanyakan teman-teman gue tahu gue nih gagap. Udah deh lu jadi model aja, nggak usah ngomong, lu kan gagap. Terus. Tapi harus gue buktiin. Dan Karena ternyata bisa. gue sendiri pun juga pada saat itu pada memasuki masa transisi dari model ke jadi seorang aktor, itu gue juga sadar diri. Pas tahun gue itu mulai banyak tuh model-model luar datang tuh. Oke. Elup-elup, bule-bule. Elup-elup, bule. Yang Ada badannya orang lebih- Malang nih dibalik-balik nih. Elup. Iya. Oh, oke. Yang lebih tinggi 180 ke atas, badannya lebih keren, mukanya lebih lebih oke. branding lah, Iya. tajem bla bla bla, ya itu berkat mereka lah ya. Dan gue harus sadar diri kalau gue bertahan di sini, ya udah gue lewat. Lo Amsyong gitu Iya, ya. ha. Oke. So Ya kan? you decided untuk Iya udahlah dong. aktor aja. Oke. Gimana caranya gue tetap ada di dunia entertain, tapi gue harus banting setir nih. Ya gue Oke. Nah, tadi kalau lo sempat Gagapnya, cerita, jadi salah satu kiat gue, salah satu belajar gue itu adalah di kamar itu gue baca buku apapun, mau majalah, pokoknya Apapun lah bacaan, ya. tapi gue ucapin. Oh. Ya kayak orang gila aja di kamar. Oh, jadi Iya. lo. Oke. Gua ucapin. Oke. Jadi lo baca kencang-kencang gitu ya. Ya nggak perlu kenceng-kenceng sih, cuman gue Oh, kayak latihan baca aja. nggak dalam hati. Kayak waktu kita di SD. Iya. Diucapin begini. Iya. Oke. Terus nggak ada bolpen ya? Apa tuh? Kenapa? Kan bolpen nih, Heeh. taruh di sini. Oke. Itu biar apa? Terus lo ngomong. Serius lo? Kalau ngomong ya. Oke. Walaupun ini terhalang, lo harus ngucapinnya harus beneran. Oke. Itu 10 sampai Seru sih itu ini. 10 sampai 15 menit. Ketika bolpen ini lo Lepas. ntar lo coba deh. Oke. Ketika bolpen ini lo lepas, itu mulut lo akan luas itu. Oh, oke. Itu akan luas itu. Oke, Yam, gila Yam, gue merinding sumpah serius. Lu coba aja, ini salah satu teknik dalam teater juga sih sebenarnya. Oke. Iya, mentor-mentor gue, guru-guru gue yang ngajarin. Dan Kan it ini kan works berat ya? ini kan? Iya, Ya. sure. Dan itu lo Begitu lu dipaksa banget kan? Itu otot-otot Iya. di sekitar mulut lo dipaksa Itu banget dia. kan? Salah satunya itu. Oke. Terus ngomong sendiri, bermonolog sendiri tapi sambil lakukan aktivitas Oke. kayak gini nih. Oh, oke. Konto. Enggak, tenang aja, enggak apa-apa, Oke. santai. Nah. Nah. Gitu. Dia latah juga ternyata ya. Oke. Jogging sambil ngomong. Itu yang lo Iya, lakuin selama ini? Iya. Karena itu akan lu coba deh ntar deh. Ntar gue coba deh abis ini. Besok pagi lah ya kalau mau jogging. Lu jogging tapi lu ngomong. Lu ngomong apa aja? Gila ya. Ini yang dilakukan semua aktor kebanyakan atau lu khususnya? Biasanya aktor melakukan, karena gue sadar gue punya gagap ini, Hah? ya kan? Ya gue harus melakukan itu lebih. Effortnya lebih. Iya, Oke, supaya oke. ketika gue on set itu semua switch, ya. Gokil. Lu coba deh, lu jogging, lu ngomong apa aja deh. Ngomong apa aja deh. Oke. Berat itu kan? Heeh. Itu kan mesti ngatur emosi apa segala macam kan. Iya, Cuman iya, begitu iya, lo iya. udah tenang, itu akan lancar semua tuh. Dan berarti lu sebelum on set lu melakukan ritual itu semua? Apa? Sekarang sih udah nggak gitu-gitu banget. Oh, gitu. oke. Persiapannya mungkin lebih simpel ya. Iya, cuman gue bingungnya sekarang ketika itu semua udah masalah susah itu terlewati, nggak tahu kenapa ketika di set itu berubah semua. Oke. Cuman memang ada jadi ada trik-trik gue sendiri nih. Misalnya? ya, gue itu agak macet ketika suatu kata diucapkan itu awalnya huruf S, huruf K, ada beberapa huruf kok. Huruf M itu seringnya macet tuh. Oh gitu. Nah, Gila ya. Dan dia acknowledge itu loh. Oke. triknya adalah gue mengganti kata itu dengan arti yang sama. Kayak misalnya tidur. Susu diganti apa? Susu. Toket. salah. Bukan. Salah. Bukan. Toke barusan. Bukan. Iya. Oke. Enggak apa-apa. No. Misalnya tidur diganti Oke. bobo. Oh, oke. Misalnya ya. Oke.
Apa lagi ya? Ya tidur diganti bobo terus. Gak apa-apa mas sutradara Nah lo makanya diganti-ganti. ketika itu ketika sutradara nggak komplain, ya berarti aman. Oke. Tapi pernah gak sih lo dikomplain gara-gara lo ganti-ganti gitu? Pernah. Oke, Ya oke. akhirnya gue harus nyiasatin yang lainnya lagi. Oke. Oke ya. Gila lo perjuangan dia. Tapi ya no wonder lo segede ini sekarang. Kayak misalnya, kenapa? Mm-mm. Itu kalau gue ucapin pertama kali itu pasti seringnya macet tuh. Kenapa tuh? Hanya Iya. nggak Oke, terus apa yang lo lakuin? mengapa? Bisa ya? Kok bisa signifikan banget ya begitu kenapa sama mengapa beda banget ya? Cuman Oke. kalau soundman sama sutradara oke, ya udah Terus. berarti itu nggak masalah. Nah di saat dia Kayak pengen gitu-gitu kekeh tuh. lo pengen kenapa mungkin lo lakukan itu. Ya. Berarti bisa take berkali-kali dong. Iya. Damn. Waduh, Amsyong. Oh gitu ya. Iya, bisa take berkali-kali atau biasa aja gue siasatin. Jadi supaya K-nya itu nggak jadi huruf pertama, itu biasanya tuh, tapi akhirnya yang awalannya itu gue simpen dalam hati. Misalnya kenapa nih kan agak susah kan. Nah nyiasatinnya adalah gue harus ngomong kenapa. Oh, oke dikasih imbuhan depannya. Oke. Tapi nya dalam hati. Bisa. Kenapa? Rumit ya. Susah ya, kompleks ya. Kompleks ya. Rumit ya. Gila ya. Kenapa? Kenapa? Tapi ketika on set nya tuh dalam hati. Begitu kamera action. Kenapa? Kenapa? Dalam hati. Nah, nya dalam hati. Biar ada sugesti awalan dulu. Oke. Ribet kan jadi gue ya. Enggak sih tapi. Berbahagialah lo orang yang gak gagap. No, you are a blessed from God. Iya dong, men, iya dong. Di balik segala macam, menurut gue mungkin atau menurut sebagian orang, apalagi keluarga lo tahu, apalagi lo tahu kekurangan lo, tapi lo bisa mensiasati dan orang nggak tahu semua itu ya. Cuma dibahas di sini, dibahas di notis saja, eksklusif di Yama Dan Carlos. teman-teman lama gue yang tahu ya. Dan teman-teman lama lo Itu dan temen yang gue. tahu, termasuk gue berarti ya. Iya. Yam, enough about Itu standardnya. kan dikiranya gue gagap. Wah lo ini ya. Oh ya. Ya, opini yang dikembangkan. Apalagi lo kan pasti ketemu Lo ini sama ya. ketemu dengan segala macam wartawan dan and so on. Media selalu ngembangin sendiri kan beritanya. Anyway, oke, cukup tentang kegagapannya seorang Yam Carlos. Sekarang kita tentang prestasinya. Yam, FTV mungkin udah banyak yang tahu Yam Carlos gitu kan tadi. Ku menangi, cecet gitu kan. Ya kan? Itu udahlah. Film-filmnya Yam apa aja sih Yam yang udah tayang atau film lo udah apa aja? Coba tarik nafas dulu. Oke. Belahan jiwa, angker banget. Karena B tadi depannya. Lu banyak juga ya? Ya udah berapa film Yam? Lumayan, puji Tuhan sih udah lumayan banyak ya. Belum sebanyak Lukman Sardi sih. Iya, oke lah. Oke, tapi berapa film? Cuman itu Lukman Sardi adalah salah satu mentor gue tuh. Gue hormat banget, gue respect banget sama tuh orang, sumpah. Oke. So one of your role model adalah Mas Lukman Sardi ya? Sama Om Tio. Sama Om Tio Bagus tadi. Oke. Itu juga mentor gue tuh. Oke. Kenapa? Apa? Kenapa? Karena awal-awal gue berkarir di layar lebar ya. Layar lebar. Ya mereka ini yang banyak ngasih bimbingan ke gue. Oh, gitu. Dari aktornya ya. Maksudnya dari sesama aktor. Oh, oke. Gitu. Termasuk Mbak Ria almarhumah. Oke. Ya. Oh, alah. Oke. Itu. So that's why ini membuat lu jadi keren banget ya, Yam? Iya, apalagi Om Tio. Wah, itu gue banyak menaruh hormat nih dan terima kasih sama Oke. dia gitu. Oke, nah sekarang inget gak film layar lebar pertama apa? Belahan jiwa itu. Belahan Jiwa. Itu satu scene. Itu gue ingat banget itu. Itu layar lebar pertama kali gue belahan Satu jiwa scene tuh yang doang? main. Iya, Oke. tapi di Bali, bro. Bro. Oke. Itu gue seneng banget sama sih. Itu yang main Dian Sastro, Rahel Mariam, Nirina, terus Marcella Zalianti, Dina Olivia. Iya. Dan lo sebagai apa waktu itu? Itu jadi gue tuh sebagai temennya si pemeran utama ceritanya. Nah itu gue satu frame langsung sama Nirina, Rahel, Dina Olivia sama Marcella Zalianti. Oke. Iya. Dian Sastro nggak ada di scene di itu. scene itu. Udah habis itu udah aja. Satu scene aja. Itu scene gue marah-marah ke mereka berempat nih.
satu line aja. Iya, heeh. Rap udah nggak ada. Iya, jadi gue berangkat pagi ke Bali, syuting, malam dipulangin. Gue masih ingat tuh honornya 750.000 juga. Oke. Oke, gila. Iya. Film kedua, Film kedua, nah ini yang membuka perjalanan lo, karir membuka lo. pintu gerbang gue selebar-lebarnya di layar lebar. Oke. Angker Batu, Mas Jose Purnomo. Pertama Maksud kali apa gue dapat peran utama di situ. Oh, tahun? Angker Batu tuh tahun 2007 kalau nggak salah. Horor dong. Oke, Horor, betul. iya. Lawan main lu siapa aja waktu itu? Mbak Mika Amalia. Iya, Oke. terus Imelda Terin, Mhm. terus Mas Susilo Badar, terus ada Bayu, Mhm. terus ya Banyak udah itu. lah ya, Nuri Maulida. Oke, oh Nuri. Iya, Oke. Ya, itu gue di casting sampai 7 kali sama Mas Jose. Karena apa? Kenapa? Jadi kandidatnya tinggal Masa dua nih. gagap-gagap juga urusannya, bukan dong? Bukan karena gagap dong. Bukan. Oke. Jadi kandidatnya ada dua nih, gue sama yang satunya. Nah, ya pokoknya yang satu pengennya gue, yang satu pengennya ini. Ya akhirnya terjadilah proses 7 kali casting itu. Oke. Sampai akhirnya Mas Jose yang udah Yama yang main. Oh. oke. 7 kali tanya Mas Jose, itu nggak pernah gue terlupakan tuh. Ya masih mau casting, mau Mas. Oke. Ya belum masih berani kesini, berani yo Mas. Akhirnya gue yang main. Oke. Itu film kedua. Ya dan juga Yang sebagai membuka. pintu gerbang. Oke. Dan itu udah gue akuin ke semua media ketika diwawancara ya Mas Jose lah yang benar-benar membukain gue pintu gerbang ke layar lebar. Tapi gue nggak tahu kenapa ya, kalau ngomongin soal Yama Carlos, gue selalu identik sama, nggak tahu ya, kayak pasukan PBB, pasukan Garuda. Karena dia cocok banget sih di situ. Itu film pertama, film layar lebar lu yang enggak. berbau army apa segala macam. apa Enggak, sih? justru yang pertama kali itu yang orang belum banyak tahu itu badai di ujung negeri. Itu tahun 2010, tayangnya tahun 2011. Justru itu yang pertama kali film gua yang menjadi prajurit TNI AL pada saat itu. Oke. Dan memang gue cita-citanya juga ya, nah, balik lagi nih agak flashback, gue memang dari dulu sebelum kepikiran jadi pemain basket gue pengen jadi tentara. Oh, oke. Tapi nyokap bokap nggak boleh. Tapi lu sekarang udah punya seragamnya semua kayaknya, sampai UN ya kan? Iya kan? Nah itu tahun 2011 itu tayang tuh film Badai di Ujung Negeri. Itu sayang banget kurang terpublish se Indonesia Raya, padahal itu film bagus banget. di kalangan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, mereka sangat bangga sekali lihat film itu dan minta diputar ulang. Itu yang potongan filmnya ini bukan? Siapa yang suruh nyalakan handphone saat bertugas? Bukan, itu yang pasukan Garuda. Oh, Gua juga nggak- tahu kan? Gue juga nggak tahu itu kenapa tiba-tiba viral ya, gila loh. Emang keren sih, tapi itu keren loh. Gue akuin lo keren, Gila, manis. itu Keren, anjing. gokil sih. Itu adegan film tahun 2016 itu. Oh, itu 2016. Iya, pasukan Garuda I Live My Heart in Lebanon tuh Iya. 2016. Iya benar, itu Tapi cuplikan adegan itu berapa bulan Yang lalu terakhir viral. kan viral banget kan. Mm-hmm. Yang TikToknya banyak banget itu. iya, dan itu keren sih, yang keren banget, keren. Gua akuin. Oke. Film terakhir lo projectnya apa? Project film terakhir lo? Ini ada di salah satu proyek layar lebar Bumi Langit. Oh, lagi Iya. promo nih sekarang ya? Enggak, lagi proses film. Oh, lagi lagi? proses syuting. Oh, lo lagi oh, waduh, Iya. jadi ganggu waktu lo dong ini. Apa? Tinggal berapa sih? Enggak. Gue tinggal tanggal 20 besok, tinggal satu scene lagi. Tinggal satu scene lagi ya. Oke. Tayang rencana Ya mungkin tahun depan lah ya. tahun depan ya. Iya. Ini ceritanya tentang apa? Nggak boleh spoiler. Jangan. Jangan spoiler. Jangan. Karena peraturannya banyak banget di sini. Oh gitu. Di film ini. Iya. Oh ya udah. Sebenarnya. Oh tapi nggak apa-apa ya, ngasih tahu judul nggak masalah kan? Bumi Langit kan secara keseluruhan. Oke. Heeh. Oke. Tapi dan lain-lainnya jangan boleh. Iya. Oke. Ya wes. Oke. Semua tahu Yama adalah seorang aktor, semua tahu. Tapi kalau cuman kamu yang bakalan tayang Fear, ini nggak apa, Fear movie. apa tuh? Itu Fear itu seorang tokoh Sorong, sekarang masih hidup orangnya. Dia apa ya, motivator banget. Dia salah satu anak Papua, khususnya dari Sorong yang benar-benar meniti hidupnya dari bawah sampai sekarang sukses banget.
Kakak Fier. Nah itu apa namanya? Kami udah menyelesaikan proses syutingnya, tinggal tayang mungkin ya juga tahun depan itu. Oke, sutradaranya siapa? Apa sih lah autobiografi? Oh, autobiografi ya. Iya. Dokumenter gitulah ya. Bukan dokumenter sih, Autobiografi. tapi memang difilmkan, Oke. didramakan. Alenia Sutradaranya? Pictures. Oh, wow. Pace Ale, Sia Sale Pace Ale, sama Sia Bunda Sale. Nia Zulkarnain. Oke. Iya. Oke, berarti filmnya banyak, ada satu film yang nanti kita tunggu tahun depan rilisnya gitu kan. Tapi Fear the Movie. kalau sudah ngomongin film ya semua tahu ya, kamu tuh aktor gitu kan. Tapi ternyata ada kisah-kisah lain seorang Yama. Ini mungkin ini sesi terakhir kita ya. Nah, kalau lo kepoin IG-nya gitu kan, dia ini doyan banget sama burung-burung. Nah, gua jangan lu lihat ke bawah. Kalau gua bilang burung doang, lu lihat ke bawah. Kan langsung gitu. Iya. Burung-burung. Nah, ya mulai kapan suka lovebird? Mulai punya anak. Oh, mulai punya Marco ya? Mulai punya Marco. Oke. Kenapa? Ya, Karena tren atau kebetulan aja? ya mungkin karena pada saat itu tahun 2017 kalau nggak salah, yaitu lovebird lagi Booming, benar. booming, lagi di masa-masa indahnya tuh. Harga masih bagus, ya kan, baik untuk penjual dan pembeli. Terus gue juga akhirnya ya gue mencari kegiatan yang di rumah lah. Keasikan di rumah lah. Oke. Selain bekerja dan mengurus keluarga. Iya. Akhirnya ketemu burung ini. Oke. Jadi lu mencari teman untuk burung lu itu. Teman. Kok jadi ambigu ya? Sebentar. Akhirnya Awalnya- ketemu burung ini, gue mencari teman. Kok gue mencari teman untuk burung ini ya? Oke lah. Intinya jadi burungnya banyak ya. Iya Dari satu. dari 1, terus 2, 3, akhirnya banyak deh. Akhirnya gue juga nernakin, akhirnya gue juga jualin. Oh, oke. Gitu, Jadi dan- bisnis juga ini berarti ya? Ya lumayan. Dan apa namanya, karena kenapa gue pilih lovebird, ngerawatnya Gampang. paling gampang dibanding burung-burung yang lain. Tapi emang iya sih, gua tinggal waktu itu keluar kota 5 hari itu fine-fine aja dia. Iya. Makanan habis, Oh, iya. minuman habis, Iya, paling lemes doang kan. Iya, Asal lu cepet-cepet ya. Iya. Diem baik. Itu. Iya sih, Itu. tapi Paling dia cuman kalau dia udah lemes sebelum mati ya, dia paling di bawah aja kan. Iya, diem yang, di bawah. yang udah nggak kuat nangkring di tangkringan. Tapi emang bener sih, gampang Itu. sih. Low maintenance banget sih. Alasannya itu, Oke. Alasannya itu. Alasannya kamu melihara karena itu ya alasannya. Iya. Cuman kesininya akhirnya gue punya asisten yang ikut bantuin ngurusin. Sampai berapa ekor saat ini Yama? Ada sebenarnya ini lumayan berkurang nih. Koleksi dan ada untuk 30. jualan? Yang koleksi tinggal 30 atau tinggal 30. Oke. Dulu sempat 30 lebih terus. Nah, akhirnya burung-burung ini juga yang menyelamatkan susu anak gua. Gue jual-jualin ketika masa cobaan ini. Ketika masa pandemi ini jadi menguntungkan ya? Walaupun jualnya di bawah harga gue beli ya. Ah serius lu Yam? Karena emang termahal parah, berapa? Pak. Parah. Jadi ya mau nggak mau akhirnya ya karena ada masa ini harga lovebird ikutan turun. Turunnya tuh benar turun banget. Oke. Dari harga gue beli sama harga gue jual tuh gue nggak bisa dapet cuan. Oke. Yang Wah. penting Yang penting udah aja gitu ya. kejual iya, dan sekandang-kandangnya lagi. Padahal kan nanya kan mahal ya. Cuman ya thanks to burung. Oke. Kalau Thanks to nggak- thanks to burung ya. salah satunya thanks to burung. Oke, Ketika gue nggak ada kegiatan syuting, ya salah satu gue bisa beli susu. Ya intinya survive lah. Ini gara-gara mereka ini ya. Truk pasir bunyi. Wow, truk pasir bunyi. Truk pasir bunyi dong. Kenapa truk pasir bunyi? Karena maksudnya tit gitu. Tit. Token listrik. Oh, alah, token listrik truk pasir. Di rumah lo juga, iya kan? Iya. Kalau Tahu nggak? kalau truk pasir mundur kan udah anjing. Iya. Oke. Ini si burung ini. Ya salah satunya. Yama gokil sih tapi kisah lo gokil sih. Oke, last but not least, Yama juga bukan sedang ya. Kayaknya sebetulnya kontennya sudah lama, tapi baru-baru ini kamu lagi develop lagi YouTube channel kamu. YouTube ya. Oke. Sebenarnya gue tuh punya channel YouTube dari tahun lalu. Cuman karena tahun lalu belum ada masa-masa kayak begini, jadi agak angin-anginan. Karena kan lebih banyak di jadwal bekerjanya. Upload ya kan? setahun sekali lah. Kok lama? Kok lama? Nah, ada masa ini justru ya Ngebuat terima lo? kasih juga sih membuat gue dan tim tuh malah justru aktif dibuat konten. Jadi
gue tuh jujur, gue pribadi ya, ini bukan menyuruh orang ya, gue pribadi ya, gue sebulan 2 bulan awal itu gue merasa benar-benar ketakutannya benar-benar di rumah. Oh, waktu zaman pandemik ini ya? Iya, masa cobaan ini. Oke. Gue pribadi ya. Oke, Maret April. Sebulan 2 bulan pertama tuh benar-benar gue benar-benar parno, benar-benar di rumah. Oke. Mulai keluar dari bulan itu, wah ini udah nggak lucu, karena kan gue nggak kerja. Oke. Sedangkan Tapi kan burung masih banyak. apa? Burung kan masih banyak. Masa mau menggantungkan di burung doang? Iya. Iya kan? Masa menggantungkan di burung? Nggak enak sih, Menggantungkan tapi di burung doang. Apa itu yang tergantung di burung? Iya. Oke. Terus? Nggak. Iya kan? Ini udah buat gue pribadi ya udah nggak lucu. Gue harus bergerak. Akhirnya ya itu konten itu. Lo hidupin lagi. Maksudnya Iya. lo mulai ini lagi ya. Iya di saat gue di rumah nggak bisa syuting yang apa namanya yang seperti biasa. Ya udah akhirnya gue keluar rumah, gue bikin konten. Tapi sih memang ya, walaupun pandemik susah buat dia, tapi kontennya dia kemana-mana sih, mancing di luar kota. Itu masa-masa pandemi loh. Di kampung-kampung sama Nyak Kopsa. Itu sih masa-masa gokil pandemi sih. loh. Tapi sih gokil sih. Ke puncak. Terus lo ada yang mancing di laut tuh. Bukan gue nantang penyakitnya ya. Cuman udah nggak lucu buat gua pribadi yang bukan pekerja kantor yang nggak ada gaji. Tapi disuruh di rumah terus. Ya karena gue bukan pekerja kantor yang ada gaji bulanan yang lu. Iya. Lu dapat gaji sekarang, di bulan depan lu udah ketahuan angkanya berapa. Iya. Itu Lo harus kan. muter otak berat sih pasti. Ya, terus yang mau jamin gue siapa? Lu nyuruh gue di rumah, terus lu nggak ngasih gue apa-apa. Berarti kan intinya gue harus cari solusi sendiri dong. Iya. Dan dari situ lo bisa mendapatkan pundi-pundi ya. Akhirnya YouTube gue termonetize. Itu dia. Dan ya memang harus gue bagi-bagi sama tim ya. Cuman kan lumayan. Oh, iya. Sekarang subscriber berapa? Masih dikit 30 ribuan. Oke. Wow, lumayan lo tapi. Masih dikit. Oke. Masih banyak yang belum mau collab sama gue karena kan gue subscriber dikit. Bisa aja colongan lo, curcol lo. Serius. Tapi gue yakin kalau YouTuber sejati pasti mau. Iya. Udah Iya ya, dong. Iya. Sampai iya. di situ aja ya. Iya. YouTuber sejati yang dari awal dia memang bergerak di YouTube, dia akan membuka lebar untuk collab dengan siapapun Oh iya. tanpa melihat subscriber. Berarti sorry ya. Dan gua mendidik diri gua seperti itu. Siapapun yang ngajak gua collab, silahkan ayo. Terima kasih ya, Ma. Gua nggak minta apa-apa, ayo gua nggak nanya subscribe lu punya subscribe berapa, gua cuma nanya lu punya konten apa. Itu, yaudah yuk. Wow. Gue nggak minta timbal Keren balik. sih itu Nggak. kan. Itu. Tuh kan dari tadi ditengokin mulu lo ya kan. Banyak Dan fansnya itu gue di sini. buktiin. Ya, oke. Dan itu gue buktiin. Setelah ini kita ngobrol bareng yuk. Oke, Yama terima kasih banyak. Sebelum kita tutup satu aja. Yama kan keren, perjalanannya gila, pasti terinspirasi nih Rumis yang lagi di rumah lagi menyaksikan episode kali ini gitu kan, dari up and down-nya segala macam. Sinetron udah, modeling udah, pebasket udah, model udah, suka film layar lebar udah. Bahkan lu punya konten YouTube sendiri. Ada nggak sih yang belum tercapai? Banyak sih ya. Iya. Satu aja. Name it one. Apa sih yang belum lu rasanya ini gue harus deh. Gue pengen Setelah pandemi ini berakhir gue harus nih. Gue pengen bikinin anak gue istananya sendiri. Oke. Which is like, iya kamu beliin rumah dia kan? Iya. Oke. Itu sih. Oke, Yama Carlos, terima kasih banyak. Tepuk tangan buat Yama dong. Thank you. IG-nya di mana? IG-nya? Yama Carlos 7. Yama Carlos. Kenapa 7? Itu nomor punggung gue dari SMP. Yang basket tadi ya? Iya. Channel YouTube-nya adalah Yama Carlos _ BTV. BTV. Oke, nah kalau pengen dilihat lagi nih mentionan lo selain Yama Carlos 7 tadi, jangan lupa kasih hashtag Markomando, pasti dilihat. Iya kan? Gue udah hafal banget. Ya udah, kalau gitu jangan lupa kepoin IG, subscribe ke channel YouTube-nya dia. Ya, subscribe juga channel ini. Nah, siap, pasti ya. Jadi jangan malu-malu karena it's free, bener katanya Yama ya. Siapapun kamu kalau Yang misalnya ngajak collab silahkan. join gitu ya. Gue cuma nanya, lu punya konten apa? Udah harus pasti kontennya lah, jangan asal ya gitu. Apapun deh.
Gue nggak nanya subscribe lu, gue nggak nanya. Udah lu punya konten apa? Yuk kita buat bareng. Join tuh, cakep. Gitu. Such a man. Thank you ya Ma untuk udah datang ke sini. Sukses buat film-filmnya. Pokoknya Amin, segera amin. pandemik ini udah berakhir ya. Ya, buat amin. kita semua. Thank you. Thank you, thank Ya you, udah thank kalau you. gitu gotta go love you all. Peace and see ya. Bye bye. Dadah. Notice, ngobrol tipis-tipis.